menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati. Saya yakin orang selevel Ferdy Sambo pasti punya asuransi. Pertanyaannya, kalau dia sudah dijatuhi vonis hukuman mati seperti ini, bagaimana dengan asuransi yang dia miliki? Apakah santunan warisan, santunan uang pertanggungan ketika dia meninggal dunia akan tetap diberikan perusahaan asuransi, akan tetap cair atau tidak? Perhatian, semua video di channel ini hanya bertujuan untuk edukasi dan informasi. Channel ini tidak bertujuan untuk menjelek-jelekan salah satu perusahaan asuransi. Channel ini bukan untuk media jualan asuransi. Jika Anda berminat mengikuti program asuransi, mohon dapat menghubungi kami secara pribadi untuk tindak lanjut. Silahkan subscribe channel ini, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat menikmati, salam cerdas berasuransi. Akhirnya cerita panjang dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua selesai dengan vonis hukuman mati yang diberikan hakim kepada Ferdy Sambo. Apa yang mau saya sampaikan di video ini? Orang selevel Ferdy Sambo, saya rasa dan saya pastikan tidak mungkin dia tidak punya asuransi. Pasti dia punya asuransi. Saya yakin orang selevel Ferdy Sambo pasti punya asuransi. Pertanyaannya, kalau dia sudah dijatuhi vonis hukuman mati seperti ini, bagaimana dengan asuransi yang dia miliki? Apakah santunan warisan, santunan uang pertanggungan ketika dia meninggal dunia akan tetap diberikan perusahaan asuransi, akan tetap cair atau tidak? Nah, begini pembahasannya. Jawabannya adalah tergantung dari ketentuan yang ada di buku polis asuransinya. Dan saya ada contoh ketentuan polis di salah satu polis asuransi yang saya miliki. Dan pasti umumnya semua ketentuan polis asuransi di semua perusahaan asuransi itu sama. Apalagi yang berkaitan dengan klaim meninggal dunia. Nah, ini adalah salah satu bagian di buku polis asuransi. Polis asuransi itu terdiri dari beberapa bab, dan beberapa bab ini ya, salah satunya ada bab tentang pengecualian ya, ada beberapa pasal di dalamnya. Oke, dan di sini jelas tertulis ya tentang peserta utama atau yang diasuransikan jika dia meninggal dunia ya, ada beberapa pengecualian ya. Di antaranya poin yang di sini disampaikan tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh peserta utama yang diasuransikan bagi yang dilakukan dalam keadaan sadar, tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa. Nah, ini sudah jelas sekali ada di sini. Kemudian bagian lainnya tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi. Contohnya adalah dia dibunuh oleh ahli warisnya. Nah, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan. Nah, oke, berikutnya tindak pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi. Ya, dalam hal ini adalah ahli warisnya. Jadi, kalau sudah jadi ahli warisnya, ya tidak sembarangan terus bisa melakukan tindakan pembunuhan kepada orang yang diasuransikan. Poin berikutnya adalah perlawanan oleh peserta utama atau yang diasuransikan dalam hal terjadi penahanan peserta utama yang diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang. Poin berikutnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh peserta utama yang diasuransikan. Ini contohnya kalau kita melanggar palang kereta api misalnya seperti itu. Kemudian kita kecelakaan di lalu lintas, kita tidak membawa surat-surat yang lengkap, tidak punya SIM, tidak pakai helm, mungkin tidak pakai sabuk pengaman dan sebagainya. Hati-hati, itu juga masuk pengecualian. Dan yang kaitannya dengan Ferdy Sambo adalah
hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan. Jelas di sini dikatakan masuk pengecualian, itu tidak akan cair. Oke? Logika sederhananya seperti ini. Kalau perusahaan asuransi tidak melakukan filter mana klaim yang harus dibayar, mana klaim yang harus ditolak, maka akan banyak orang melakukan hal bodoh, hal nekat, melakukan segala cara hanya untuk mendapat uang tunai ratusan juta bahkan ratusan miliar rupiah. Perusahaan asuransi akan bangkrut. Tindak kejahatan di satu negara itu akan semakin meningkat dan itu sangat-sangat tidak sehat. Enak banget ya, nggak apa-apa dihukum mati. Aku mati, uang asuransi ratusan juta atau ratusan miliar akan cair untuk keluargaku. Bukan seperti itu, Ferguson. So kesimpulannya, berilah uang warisan yang halal, yang berkah untuk keluarga tercinta Anda. Hidup mati kita itu hanya Tuhan yang tahu. Jika Anda sudah punya polis asuransi, jaga baik-baik polis Anda, jaga baik-baik hidup Anda. Tetaplah berperilaku yang baik, agar ketika sudah waktunya Tuhan memanggil Anda sudah menyiapkan uang santunan warisan yang terbaik dan berkah untuk anak istri Anda. Lalu bagaimana dengan ketentuan-ketentuan yang lainnya? Pengecualiannya apa aja? Segera cek buku polis asuransi Anda, karena buku polis adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan juga nasabah. Masa iya sih kita nggak pernah tahu dan bahkan nggak mau tahu tentang isi perjanjian di buku polis itu? Ingat, buku polis itu adalah buku sakti yang bisa menyelamatkan kehidupan anak istri Anda ketika Anda tutup usia nanti. Jika Anda masih bingung dengan isi buku polis asuransi, klik link deskripsi di bawah, konsultasi gratis dengan saya. Semoga video ini bermanfaat dan temukan video-video pengetahuan asuransi yang lainnya di channel ini. Salam cerdas berasuransi.